seperti yang kita pelajari tadi ya, bahwa SS itu mengurangi jejak atau mengurangi koneksi antara jaringan. Jadi anggap aja alamat IP ini alamat rumah kalian di dunia internet gitu, udah gitu aja. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua Alif Nurrahman di channel Alif Nurrahman. Kali ini kita akan melanjutkan tutorial belajar hacking 2024. Sekarang kita sudah masuk ke part 11, di mana kita akan belajar Nmap untuk scanning, sehingga kita akan mendapatkan kerentanan-kerentanan yang ada dalam target kita nantinya. Jadi fungsi Nmap ini, kita akan melakukan scanning. Banyak sekali fungsi Nmap, salah satunya adalah scanning untuk mencari kerentanan dalam suatu OS atau suatu target. Ya. Oke. Jadi langsung aja. Pertama tuh seperti biasa ya guys ya. Langsung aja kalian buka si Kali Linux-nya. Kali Linux dan juga Metasploit table yang sudah kita buat kemarin ya kan, yang sudah kita download kemarin. Langsung aja kalian buka ya guys ya. Nah seperti ini. Mungkin kita akan hapus Chrome-nya dulu biar enteng. Oke. Nah jadi kemarin kan kita udah download Metasploit table ya, kita juga udah punya Kali Linux. Mungkin yang pertama kita harus setting dulu, kita harus samakan bahwa kita akan nge-scan si Metasploit table ya. Kita akan samakan bahwa kita harus menggunakan WiFi yang sama. Jadi di sini saya hotspot dari HP, sehingga nanti Windows saya, Metasploit dan juga Kali Linux berada dalam WiFi yang sama gitu ya kan. Jadi caranya Metasploit setting aja kalau ada kemarin belum, terus ke network. Nah di sini ganti ke bridge adapter, kayak kemarin udah kan di tutorial udah. Begitupun dengan Kali Linux-nya, jangan lupa networknya ganti ke sini ke bridge adapter. Ini fungsinya apa? Fungsinya biar nanti Kali Linux kita dia akan terhubung ke internet menggunakan WiFi ya. Gunakan WiFi sesuai dengan laptop kita, sesuai dengan Windows kita, sesuai dengan Metasploit. Jadi nanti dia akan berada dalam jaringan yang sama gitu ibaratnya ya. Oke, jadi langsung jalanin aja. Begitupun dengan Metasploit table-nya, langsung jalanin aja. Oke, kita tunggu. Mungkin akan sedikit memakan waktu gitu ya kan. Ya sekitar, ya tergantung laptop kalian. Kalau laptop kalian kenceng ya cepet bukanya, kalau lama ya lama gitu. Oke, jadi di sini Metasploit table duluan ternyata terbuka. Dan ini juga Kali Linux-nya sedang dijalankan. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, Kali Linux nih ibaratnya adalah mesin buat kita ngehack. Dan Metasploit table nih, dia adalah target yang akan kita hack nantinya. Karena hacking termasuk tindakan ilegal jika dilakukan tanpa izin, maka kita itu mempunyai target yang namanya Metasploit table untuk belajar ya guys ya. Apakah Metasploit table ini beda bang? Tentunya ini tuh nanti pada saat praktek di dunia nyata itu sama aja, mirip lah, mirip aja. Cuma tinggal kalian cari aja kerentanannya, kan beda-beda kan. Setiap komputer kan beda-beda gitu ya kelemahannya. Oke, jalanin nih dua-duanya nih, udah jalan. Kita cek dulu Metasploit table-nya. Oke, udah jalan. MSF admin, passwordnya juga MSF admin. Oke, kalau udah begini berarti udah berhasil Metasploit table-nya, udah berhasil jalan. Oke, terus si Kali Linux-nya kita jalankan juga seperti biasa. Masukkan username dan password kalian di Kali Linux. Ini saya Kali Linux ya. Nah oke, ini sudah jalan Kali Linux-nya dan juga Metasploit table udah jalan. Oke, jadi gimana sih bang cara kita nyari tahu bahwa sebuah target kita nih ada suatu kelemahan gitu ya kan. Sebelum kita melakukan yang namanya mencari kelemahan-kelemahan itu ya guys ya, kita harus tahu dulu yang namanya alamat IP ya guys ya, alias rumahnya di mana. Seperti yang kita lihat PPT sebelumnya, bahwa yang namanya ngehack itu kita harus tahu dulu alamat rumahnya atau alamat IP gitu di dunia internet.
Jadi karena ibaratnya kita pakai WiFi yang sama ya. Nah, jadi IP-nya itu berdekatan karena dia dalam satu lokal IP yang sama gitu. Gimana caranya? Langsung aja di sini. Sebenarnya ada banyak caranya. Salah satunya kita menggunakan ARP-A. Ini untuk nge-scan semua IP yang ada di sekitar kita. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ada dua ya. Ada dua IP, yaitu 192, 168, 106, dan 89. Dan juga yang kedua yaitu IP-nya 133. Kita nggak tahu nih, ini punya siapa sih IP-nya, ini alamat rumah siapa, ini alamat rumah siapa, kita nggak tahu. Tentunya di sini kita akan cari tahu alamat rumah si Metasploitable. Anggap aja di awalnya kita nggak tahu gitu ya kan, Metasploitable nih berapa gitu ya kan. Nah, kita cari tahu lah di mana alamat Metasploitable ini. Nah, ARP-A lagi. Nah, kita tahu bahwa ada dua IP yang berdekatan dengan Kali Linux kita ini. Masalahnya itu, kode ARP-A ini kadang dia tidak bisa mendeteksi semua IP yang ada gitu. Jadi kita harus menggunakan Nmap. Maka itu kita belajar yang namanya Nmap ya kan. Nah, sebelum itu kita cari tahu dulu nih, IP dari Kali Linux kita berapa sih? Alamat rumah dari komputer kita gitu ya kan, yang akan kita gunakan untuk ngehack dulu. Nah, dapat kita ketahui di sini bahwa IP kita adalah 192, 168, 109, dan juga 99. Nah, karena kita berada dalam satu lokal atau satu perumahan gitu ibaratnya ya, yang sama ya kan, jadi alamat IP mereka tuh nggak jauh-jauh dari ini gitu ya kan, atau alamat rumahnya target kita nggak bakal jauh-jauh dari sini. Jadi makanya yang namanya WiFi ya, WiFi umum itu berbahaya karena kalian dapat dengan mudah dihack oleh hacker karena dia berada dalam satu lokal yang sama gitu ibaratnya gitu ya guys ya. Jadi ibaratnya gini deh, gua gambarin dulu ya, gua gambarin dulu. Ini gua mau gambarin bagaimana sebuah IP itu bekerja gitu ya kan. Sebuah IP dalam WiFi gitu ya kan. Oke. Kita gambarin dulu guys, kita slideshow, kita gambar, pen. Jadi ibaratnya di sini saya punya HP ya, HP sebagai WiFi saya saat ini. Atau di sini kalian bisa menggunakan WiFi rumah kalian atau apapun itulah terserah. Nah, di sini HP saya kan dia ngasih hotspot ya. Nah, ngasih hotspot ke 3 orang. 3 orang ini saya semua sebenarnya. Cuma di sini anggap aja kita bukan saya gitu ya. Pertama di sini ada komputer 1 gitu ya kan. Komputer 1 ini Windows saya anggap aja. Di sini adalah Windows. Windowsnya apa? Windows ini OS yang saya gunakan saat ini ya kan, laptop saya. Nah, anggap aja salah satunya ini. Yang kedua itu saya juga ngasih ke Kali Linux KL. Nah, ini Kali Linux saya. Ini adalah si hacker, anggap aja hacker ya. Dan di sini saya juga nge-hotspot lagi ke 1 orang, yaitu si Metasploit atau si target. Metasploit target. Atau korban lah ibaratnya gitu ya kan. Nah, oke. Karena dia berada dalam satu jaringan yang sama ya kan, karena dia kan menggunakan WiFi si HP ya, dari HP ini. Nah, karena dia menggunakan HP ini untuk di-share ke sini, maka dia tuh berada dalam satu lokal gitu, satu lokal.
Sehingga kalau begini, kita dapat dengan mudah mencari tahu IP ini berapa, IP ini, dan juga IP ini. IP address ya, IP address atau alamat IP ya. Jadi anggap aja alamat IP ini alamat rumah kalian di dunia internet gitu lah, gitu aja berarti. Nah, jadi kalau kita udah dalam satu lokal gini, kita tuh bisa cari tahu dengan mudah IP Windows berapa, IP Kali Linux berapa, IP Metasploit-nya berapa, IP HP-nya berapa gitu kan. Nah, makanya jangan sembarangan pakai WiFi public gitu. Maksudnya ya kalau WiFi publicnya aman sih nggak apa-apa gitu. Tapi ya inilah salah satu kelemahan kalau kalian menggunakan WiFi public gitu. Jadi IP kalian dapat dengan mudahnya diketahui oleh si hacker. Nah, kalau kita udah dapat kayak begini ya kan, udah dapat nih bahwa target kita dalam satu range yang sama gitu. Kita tinggal ARP-A aja kayak tadi. Nah, di sini tuh IP-IP tetangga kita gitu ibaratnya. Tapi kan kadang nggak semuanya tampil ya kalau pakai ARP-A. Makanya kita menggunakan Nmap. Oh ya, kita perbesar deh biar kelihatan. Kita perbesar dulu ya, bentar ya. Di sini kita akan perbesar dulu. Ctrl Shift T. Harusnya preference. Kita akan besarin ya guys ya. Mungkin 20 lah. Biar kelihatan. Oke. Nah. Gini kegedean apa kekecilan guys? Oke lah, sini aja lah ya, cukup lah ya. Anggap aja sudah besar. Nah, kalau kita menggunakan ARP-A, ini tuh untuk ARP-A ini fungsinya untuk nge-scan IP-IP lokal atau alamat-alamat rumah tetangga-tetangga kita gitu ya. Dia tuh kadang suka nggak keluar semua, makanya kita menggunakan Nmap untuk lebih sakti gitu. Nmap min SN. Nah, anggap aja alamat perumahannya adalah 192.168.106 nih. Ini tuh alamat perumahannya atau ibaratnya komplek gitulah ibaratnya ya. Nah, yang membedakan adalah nomor rumahnya. Ada yang 89, ada yang 133. Dan kalau kita lihat ini if config dulu ya. Hafalin ya, alamat rumahnya ada yang 89, ada yang 133. Nah, kalau Kali Linux kita atau ibaratnya rumah kita itu ada di alamat 99. Ya. Ingat ya alamat 99. Jadi mereka itu tetangga-tetangga kita sebenarnya, tetangga kita gitu. Karena kalau dilihat-lihat ininya sama kompleknya. Nah, kita bisa nmap min sn 192 168 106. Nah, titik kita kasih 0/24. Fungsinya ini untuk nge-scan semua tetangga-tetangga kita yang ada. Dia akan ngejalanin nmap. Dia akan nge-scan semua tetangga-tetangga kita. Ternyata di sini ada 62, ada nomor 62, ada nomor 99 dan juga nomor 133. Kita nggak tahu nih siapa aja sih mereka gitu ya kan. Nah, seperti yang kita tahu yang 99 ini adalah alamat kita gitu ya kan. Tinggal dua alamat yaitu yang 62 dan 133. Nah, saatnya sekarang kita cari tahu siapa sih si 62 ini, rumahnya siapa. Oke, kita cari tahu. Cara cari tahunya tinggal nmap min o. Ini untuk mengetahui OS atau kita cari tahu dia ini siapa gitu. Min o, langsung aja masukin alamat rumahnya. Kita cari tahu nih, dia ini siapa sih sebenarnya. Oke, kita cari tahu. Ya, 192, 168, 106 dan juga 62. Nah, terus ada tulisan requires root privilege. Nah, kalau ada tulisan begini sehingga kodenya nggak jalan, gampang. Setiap ada kata root privilege, kita tinggal tambahin sudo aja.
Nah, intinya gitu. Kalau kalian ingin tahu apa itu root privilege, ya kalian Google aja kalau itu. Intinya root privilege itu dia harus menjalankan sebagai administrator gitu. Kalau di Windows kan kita ada user, ada administrator atau kastar tertinggi. Root itu ibaratnya kastar tertinggi dalam komputer kita gitu. Sudo min o harus nmap dulu guys. Sudo nmap. Terus masukin password kalian dan tunggu aja ini sedang berjalan. Nah, ketahuan nih. Ternyata ya guys ya, setelah kita ketik begini, kita tahu bahwa ke bawah ternyata dia itu OS-nya atau dia ini orangnya adalah Linux. Seperti yang kita tahu, berarti Linux di sini yang sistem operasinya Linux, selain kali Linux ya berarti si Metasploitable ya kan, atau si target kita. Jadi kita tahu dengan ini bahwa ini adalah alamat dari target kita guys. Nah, penting untuk kita mengetahui bahwa target kita ini alamatnya berapa. Contohnya seperti ini. Terus kita coba cari lagi deh. Kita mau coba cari lagi Mac yang ini. Kita cari tahu lagi tetangga-tetangga kita ya. Nah, di sini ada lagi tetangga kita yaitu yang 133. Ini kan alamat kita. Ini ternyata alamat target kita tadi si Metasploitable. 133 ini siapa sih Bang? Kita nggak tahu kan. Oh ya, sebelumnya kita cari tahu dulu ini bener apa enggak. Ini adalah target kita. Kita coba lihat ya di Metasploitable, harusnya sama. Harusnya sama. If config aja untuk cari tahu ini alamatnya berapa. Nah, 192.168.106.62. Jadi 192, 106 dan juga 62. Jadi sama ya, dan betul ya berarti ya. Betul ya. Betul. Jadi gitu guys. Jadi kita harus cari tahu dulu alamat rumahnya dulu di mana. Kalau kita udah tahu ya, kita enak lah. Kalau udah tahu kayak gininya, kita udah tinggal cari tahu kelemahannya, terus tinggal eksekusi gitu kalau mau ngehack. Terus kita cari tahu nih, ini siapa nih? Kalau kita mau cari tahu bisa. Kita juga nmap, sudo nmap lagi, min o 192, 168, 106 dan juga 133. Sudah dapat dipastikan bahwa ini adalah siapa? Yap, betul, ini adalah Windows kita. Karena siapa lagi gitu kan? 3 ini udah pasti laptop kita semua gitu. Nah, gitu ya guys ya. Karena sesuai yang kita gambar di sini bahwa kita punya 3 tetangga yaitu Windows, kali Linux dan juga si Metasploitnya ini. Gitu ya. Nah, contohnya di sini seperti ini ya guys ya. Nah, di sini tuh dia gak mau ngasih tahu nih OS-nya apa katanya. Tidak ada OS yang persis untuk host ini. Kadang kalau dia Windows itu dia tuh gak mau langsung dikasih beginian guys. Kalau Windows tuh dia punya sistem keamanan ibaratnya. Jadi kalian harus tambahkan min pn di sini. Min o min pn. Karena dia tuh Windows, dia tuh punya keamanan yang lebih tinggi. Bukan keamanan lebih tinggi, itu tuh ada suatu keamanan khusus lah. Jadi si nmap harus ditambahin opsi min pn ini. Coba ya kita cari tahu dulu ya Windows kita ini IP-nya berapa. Config. Di sini Windows kita adalah IP-nya 89. Oke. Ternyata di sini tidak diketahui guys. Katanya ya kan. Dia tidak diketahui ini punya siapa, tidak ada yang persis katanya. Jadi kita nggak tahu nih ini tuh rumah siapa katanya. Ternyata ini bukan rumah Windows kita guys, ternyata ini adalah IP dari HP kita.
HP, HP, nih, HP nih, HP, ya. Karena kita terhubung begini, ibaratnya ya ini satu perumahan gitu. Kita tadi tahu bahwa alamat Windows, alamat Kali Linux-nya di 99, ini di 62, ini di 133 ya. Kita lagi ARP-A. Nah, 133, 62 dan juga 89. Oke. Jadi kita tahu bahwa di sini setelah kita scanning ya alamat rumahnya sudah jelas. Yang ini adalah tadi HP kita karena tidak diketahui jenisnya apa. Karena kalau HP itu lebih aman lagi. Dia tuh sebenarnya basisnya Linux, cuma dia lebih aman. Dan 89 kalau kita scan sudah pasti nih Windows. Kalau kita mau scan bisa sudo nmap lagi, sudo nmap min o aja nggak apa-apa. Ini udah pasti Windows kita. Nanti kalau kita tunggu scan, ini udah pasti Windows. Tunggu guys, tunggu guys. 5, 4, 3, 2, 1, kosong. Oh ya, kalau kalian mau tahu berapa persen, tinggal klik bawah atau atas ya. Nah, di sini Microsoft Windows. Dan apakah betul 89 adalah Windows? Di sini betul ya guys ya. Terlihat bahwa 189 nih, nomor 89 adalah Windows. Oke. Jadi di sini kita tahu bahwa kita lanjut tulis lagi lah ya biar gampang lah ya kalian ingat-ingatnya ya. Bahwa alamat IP dari Windows adalah 89. Ini alamat rumah ya. Ini satu komplek nih, ini 89. Setelah kita scanning tadi, awalnya kan kita nggak tahu nih berapa aja rumahnya. Ini 133. Kalau Linux kita ini adalah 99. Kalau rumah kita mah ya pasti kita tahu lah. Gampang tinggal if config kan. Dan target kita ada di 62 rumahnya. Oke. Kita tahu dari mana sih alamat-alamat ini? Kita tahu dari kita tadi berhasil scan. Keep ya, keep dulu. Oke. Ntar recordnya jalan kan? Jalan, aman. Aman ya? Jadi aman ya guys ya. Kita sudah tahu alamat-alamat IP dari setiap tetangga-tetangga kita gitu ya. Kalau kita udah tahu semua alamat-alamat tetangga kita, ini udah gampang. Kita fokus aja ke tetangga kita yang mau kita jadikan target. Contohnya di sini adalah si Metasploit ini 62 ya. Si tetangga yang rumah nomornya 62. Kita ARP-A aja, udah enak. Nah, 62 ini. Jadi target kita sekarang adalah si ini, si rumahnya yang ini. Oke. Nah, selanjutnya kita itu akan ngelihat kelemahan-kelemahan apa aja sih yang ada di tetangga kita ini ya guys ya. Kita lihat tetangga kita ini lemahnya di mana. Oke, langsung aja. Tetangga kita lemahnya di mana? Kita udah tahu nih alam rumahnya yang ini. Ternyata benar ini adalah target yang bakal kita hack. Terus kita cari tahu dia tuh ada kelemahan di mana aja rumahnya gitu ibaratnya ya. Langsung aja nmap, langsung kalian masukin nomor rumahnya. Ini adalah nomor rumah dia. Oke, langsung enter. Dia akan proses. Nah, di sini kita lihat default dari scanning nmap itu ya, defaultnya ya. Dia itu ada 1000 kali nge-scan. Nge-scan 1000 kelemahan yang ada di rumahnya. Nah, yang open ini ya, open ini adalah kelemahan-kelemahan yang ada di rumah target kita. Di sini tuh ada si port 21, state-nya open, artinya dia itu rentan gitu ibaratnya. Atau enggak adalah peluang buat kita masukin gitu. Servisnya yang berjalan yaitu FTP. Oke. Jadi sini-sini saya ngomong rumah-rumah tuh biar kalian ngertinya gampang gitu ya. Oke, mulai sekarang kita akan agak lebih deep dikit
ngebahas tentang istilah-istilah ya, kayak port, pet, dan juga service. Nah, kalau kalian tahu, ini kan defaultnya nge-scan cuma 1000 ya, cuma 1000 port ya kan, atau ibaratnya kita cuma ngecek 1000 kelemahannya doang. Ternyata di sini 977 itu aman, susah untuk dimasukin. Dan sisanya berapa tuh? Berarti 27 ya. Ada 27 yang gampang dimasukin rumahnya ini. Nah, jadi ibaratnya ada 27 kerentanan. Nah, nanti di video selanjutnya pasti kita akan cari tahu gimana cara kita ngebobol rumah atau ngebobol target kita dengan kerentanan-kerentanan yang ada ini. Kita bisa masuk dari sini, bisa masuk dari sini, bisa masuk dari sini. Banyak lah yang bisa kita masukin, nanti kita coba satu persatu. Tapi nggak semua, mungkin beberapa aja gitu ya kan. Yang penting kita pernah nyobain masuk lewat sini, pasti kalian juga ngerti lah lewat yang lainnya nanti gitu ya kan. Nah, kalau kalian tahu port, ini anggap aja pintu gitu ya. Portnya ini sebuah sistem operasi atau sebuah komputer itu dia punya berapa port ya? Itu ada banyak banget portnya coy. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba lihat di ini ada berapa port di komputer. Nah, kalau kalian tahu ada berapa pintu di dalam sebuah komputer, itu ada banyak banget guys. How many port? Nah, ini jumlah pintu yang ada itu ada 65.535. Jadi di sini kita itu bisa nge-scan sebanyak 65.535 kali gitu ya guys ya. Nah, jadi gitu guys. Total pintu yang ada di rumah itu ada 6.535. 65.535. Sedangkan kita baru nge-scan 1000 doang. Dan kita sudah dapat banyak pintu-pintu yang bisa kita masukin gitu ya kan. Nah, nanti kita tinggal masukin aja nih lewat mana maunya gitu ya kan. Nah, jadi kurang lebih begitu. Tapi dulu kalau kita nge-scan biasa gini, itu kita meninggalkan banyak jejak guys. Jadi gak aman lah, ibaratnya kita terlalu banyak jejak. Ibaratnya kalau kita mata-matain rumah orang, kayak kelihatan banget gitu. Lu mata-matain rumah orang kayak ninggalin banyak jejak ya, jangan begitu gitu. Makanya kita menggunakan yang namanya sync scan. Jadi scanningnya sync scan namanya ya guys ya. Jadi nmap min ss, nmap min ss sync scan dari alamat target rumah kita gitu ya. Berapa sih tadi target rumahnya? 10662. Ini dia. Seperti biasa, root privilege kita harus tambahkan sudo ya guys ya. Begini. Nah, hasilnya sama aja bang, ya sama aja hasilnya. Cuma ini lebih sedikit meninggalkan jejak gitu ya. Kalau kita baca di Google ya, anggap aja kita cari sync scan. TCP sync scan. Apa sih bedanya scan biasa sama sync scan ya guys ya? Nah, kalau kita sync scan itu gini. Kita ngirim data. Ini buat pengetahuan aja buat kalian. Kalau kalian bingung ya tinggal baca-baca lagi aja. Tapi ini buat pengetahuan aja bahwa sync scan itu atau sebuah awalnya gini deh. Tanpa sync scan ya. Normalnya itu kita ini ngirim data, request, minta data ke internet. Nah, internet ngirim lagi balik ke kita ngirim lagi ke mereka. Tapi kalau sync scan itu cuma ngirim, cuma minta terus dikirim, terus udah hilangkan jejaknya. Jadi dia cuma butuh
dua ini aja, dua apa namanya, dua gerakan. Kalau misalkan dia tanpa sync scan, dia butuh 3 gerakan. Jadi ibaratnya lebih aman lah, lebih sedikit tinggal jejaknya karena ini cuma 2 gerakan gitu ya kan. Sedangkan kalau yang biasa ya 3 gerakan gitu ya kan. TCP kalau kita pengen tahu scanning normal. Kok jadi scanning normal ini ya? Pokoknya gitu lah ya guys ya. TCP scan deh, TCP scan. Nah, loh. Pokoknya kalau yang scan biasa itu dia bakal request, dikasih, kasih lagi buat tanda bahwa ini berhasil. Sedangkan kalau sync scan itu dikit. Cuma gini doang guys. Cuma segini doang. Udah. Ini scan normal tuh ya sebanyak ini. Sedangkan kalau sync scan itu lebih dikit. Jadi dia lebih dikit tinggalin jejak lah intinya gitu ya. Ya kalau kalian ingin lebih tahu ya kalian baca-baca aja. Emang agak susah sih kalau dijelasin gitu ya kan. Oke, jadi kita tahu bahwa yang namanya ngehack kita harus sedikit mungkin meninggalkan jejak ya guys ya. Oke, di sini juga kita tahu bahwa kelemahan-kelemahan ini banyak nih di sini. Nanti di next video kita akan cari tahu nih bagaimana cara nge-exploitnya ini. Oke. Terus selain itu kita kan udah berhasil nyari tahu kelemahan-kelemahan dari target kita si ini ya, si si nih Metasploit. Tapi di sini gue pengen nyoba nyari kelemahan Windows juga. Oke, kita coba cari kelemahan Windows. Kalau ini kan udah pasti lemah kan si Metasploit, sedangkan Windows belum tentu lemah karena Windows ini kuat. Dia tuh ya yang namanya juga Windows kan di upgrade terus, pasti dia sistem keamanannya lebih kuat. Coba kita cek Windows ya. Kita cek Windows ARP-A. Windows tuh tadi yang mana sih? Windows tuh yang 133 bukan sih? Apa yang 89? 89 ya Windows ya? Yang 89. Oh ya 89. Oke. Jadi Windowsnya yang 89 ya guys. Langsung aja kita coba langsung sudo nmap. Kita coba scan si Windows. Kita lihat Windows ini ada berapa kelemahannya. Kok 62 lagi? 89 boy. 89 ya boys ya. 89. Ini adalah alamat Windows. Oke. Kita tunggu. Ini pasti akan agak lama karena Windows tuh di scan agak lama. Karena sync scan juga sebenarnya agak lama daripada scan biasa. Kalau kalian mau lihat berapa prosesnya, kalian tinggal klik panah atas atau enggak panah bawah kayak gini. Klik panah atas atau enggak panah bawah. Nah, ini dia ada tulisan 84%. Nah, ini udah selesai. Udah selesai. Coba kita lihat lagi deh. Enak lihatnya. Tungguin. Kalau mau, nah ini nih. Nmap scan report dari alamat ini kita udah nge-scan sekitar 1000 kali dari pintu-pintu yang sering kita coba ya. 1000-nya ini juga 1000 pintu yang populer lah ibaratnya gitu. Ternyata cuma ada satu guys yang kebuka gitu. Cuma port atau pintu dari 5357 TCP. Statusnya open atau bisa kita masukin lah service-nya WSD API. Oke. Jadi begini guys. Ternyata kita bisa masukin si Windows kita juga ya. Atau kita bisa nge-scan dari Windows kita. Oke. Tapi di sini nah, kita cek Windows kita. Ini CMD ku. CMD-nya kita gedein coba bisa nggak ya? Ya udah if config ini adalah Windowsku. Windowsku ini dia IP-nya adalah 89 betul sih.
Oh enggak guys, 89 bukan Windows ternyata. Mana? Di sini ternyata 133 guys. 133 Intel Corporate, tapi ini benar sih Intel. 133 itu siapa ya? Oke, oke, oke. Coba kita coba juga yang 133 ya guys ya. Tetangga kita yang lainnya kita coba juga. Ini berarti HP nih, ini HP nih. Yang tadi tuh Windows, yang ini HP. Masalahnya biasanya tuh Windows tuh gini guys, Windows tuh kan karena aman, dia biasanya nggak mau main SS doang, dia tuh harus tambahin PN gitu. Jadi kalau misalnya kalian nemuin kasus di mana kayak gini ya, contohnya ya, ini kita scan Windows, nmap biasa aja. Nah, kita nge-scan biasa Windows. Nah, dia tuh kadang nggak mau ngeblok, 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 ngeblok nmap-nya. Jadi Windows tuh aman, karena bukan aman ya, ibaratnya lebih ketat dikit lah. Karena dia ngeblok si nmap-nya ini. Nah, buat hindarin ngebloknya itu kita tinggal kasih opsi PN. Sesuai perintah di sini yaitu try PN. Try PN. Oke, enter. Baru dia mau nge-scan. Nah, jadi di sini tuh saya ngajarin gimana cara kalian nge-scan sebuah OS atau sebuah komputer gitu ya kan, untuk mencari tahu apa aja sih kelemahan-kelemahan yang ada di komputernya gitu ya kan. Nah, tungguin, katanya baru baru 11%. Nah, kalau kalian mau tahu berapa persen ya tinggal pencet atas atau nggak bawah. Nah, contoh, nah ini 16%. Aku pencet lagi bawah ya ibaratnya. Pencet tombol bawah 19%, pencet tombol bawah lagi 21%. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau kalian melihat progres nmap nih udah berapa persen, tinggal pencet bawah aja. Persen di sini maksudnya dia lagi proses gitu. Jadi tungguin aja, tungguin sampai 100%, nanti dia selesai prosesnya. Dan lama cepatnya suatu proses ini tergantung kalian ngeproses apa gitu. Kalau kita kan ngeproses nmap, ngeproses di Windowsnya ini kan menggunakan nmap 1000 port. Jadi ya tungguin aja. Karena pakai opsi PN jadi lebih lama. Kalau pakai opsi SS cepet, karena seperti yang kita pelajari tadi ya, bahwa SS itu mengurangi jejak atau mengurangi koneksi antara jaringan gitu. Jadi yang harusnya beberapa step atau 5 step dia jadi 3 atau enggak 2 step gitu guys. Ini baru 50%, tungguin aja ya. Tungguin aja. Bread. Tungguin. Nah, jadi kurang lebih begitulah ya. Kalau misalkan Windows nggak bisa langsung diginiin, kalau Linux kan bisa ya langsung diginiin. Jadi kan 62 kan bisa ya. Kalau Windows itu nggak bisa, dia harus tambahin opsi PN. Itu aja sih sebenarnya. Jadi ya balik lagi ke target kita nanti yang apa. Makanya kita tadi kita cari tahu dulu seperti ini, kita petakan dulu, kita petakan siapa aja sih yang ada tetangga-tetangga kita. Terus OS-nya apa? Contoh di sini Windows, kali Linux, Metasploit, HP itu intinya Linux ya. HP itu biasanya Linux sistem operasinya. Kalau misalkan dia iOS ya berarti iOS gitu. Kalau Android itu rata-rata Linux basisnya. Nah, mungkin biar kalian lebih paham lagi nanti kalian bisa cari-cari apa itu TCP ya guys ya, dan lain-lain. Di sini dapat kita ketahui bahwa
setelah kita lama nge-scan seperti tadi, di sini kita ada sebuah port atau pintu yang terbuka satu, yaitu WSD API service-nya dan open. Nah, kurang lebih begitu. Tapi ya kedepannya agar kita lebih cepat dan kita lebih aman, ya kita menggunakan SS Sync Scan seperti itu aja. Seperti ini. Udah, kedepannya kita pakai ini biar lebih cepat. Kedepannya kita kalau nge-scan ya makanya ini. Jadi tadi itu saya ngajarin yang dasarnya Nmap spasi IP atau alamat rumah itu adalah dasarnya. Sedangkan kalau tambahin SS itu sync scan dia adalah seperti scan lanjutan gitu ya. Oke. Jadi kalian biasain aja, coba-coba aja ya. Kalau kalian pengen tahu Nmap itu isinya apa aja ya, Nmap minus help. Nah, di sini tuh banyak banget. Nmap tuh bisa digunakan apa aja. Di sini Nmap bisa buat nyari targetnya, spesifikasi targetnya apa, terus host, menemukan host. Jadi kan kita coba yang min SN ya, buat nyari tahu hostnya apa aja, terus scan teknik scan, jadi kita belajar SS, terus belajar lagi SN yang kecil ya, bukan yang ini ya. Terus ada port specification, ini apa aja yang bisa dilakukan Nmap ya, jadi banyak banget ya guys ya. Oh ya bentar dulu ya, bentar. Selain ini tuh ada apa lagi ya? Kalau kalian pengen tahu tuh Nmap lupa guys, bentar guys. Scanning basic. Oh ini manual Nmap. Oh ya, ini kan dari ini ya. Ini kan cara kita cari tahu apa aja Nmap nih bisa digunakan buat apa aja. Kalau kalian pengen lebih detail lagi, ada yang namanya manual Nmap. Ini ibaratnya kayak buku Nmap gitu. Wah banyak banget nih guys. Kayak buku lah ibaratnya. Jadi namanya Nmap, sinopsis atau cara penggunaan singkat. Description, Nmap adalah sebuah open source tool atau alat untuk eksplorasi jaringan dan security auditing, ya, security auditing lah ibaratnya ya, keamanan. Ini didesain untuk scan secara cepat dan besar. Ini katanya meskipun ini bekerja melawan against of ya, pokoknya gitulah, kalian baca-baca aja nih, ini manual Nmap ya. Terus wah, dah wait dah. Pokoknya ini banyak banget yang bisa kalian pelajari dari Nmap. Wait, dah. Jadi mungkin di video kali ini sekian dulu ya. Sekian dulu video yang dapat saya sampaikan. Mungkin yang penting kalian udah tahu nanti yang bakal kita pakai tuh ini intinya. Yang bakal kita pakai tuh SS Sync Scan. Nah, nanti kan kita ketemu ya banyak kelemahan-kelemahan yang ada. Setelah itu kita akan coba masuk atau exploitation di tahap selanjutnya. Nah, ini adalah pintu-pintu yang bisa kita masukkan nanti. Kita akan coba exploit nanti ya guys ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata gitu ya guys ya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar saya melanjutkan tutorial selanjutnya yaitu exploitation, tahap paling seru guys, karena kita berhasil ngehack nanti di tahap selanjutnya. Ini kita baru berhasil nge-scan pintu-pintu mana aja yang bisa kita masukin buat ngehack, dan di video selanjutnya kita akan belajar masukin pintu itu bagaimana caranya. Oke, jadi kalau kalian ada bingung atau apa, bang ini apa, bang ini apa, tanyain aja di kolom komentar. Kalau misalkan notifnya masuk gitu ya, pasti saya jawab. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alif nur rahman.